Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorkas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36. Tabita banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Renungan hari ini berjudul Memakai Kemampuan bagi Kristus, ditulis oleh Marvin Williams. Sahabat ODB, pernahkah Anda mendengar tentang The Shoeing Hall of Fame? Ini adalah sebuah penghargaan yang dimulai pada tahun 2001. Jadi mereka memberikan apresiasi kepada orang-orang yang telah memberi dampak besar pada industri jahit rumahan dengan kontribusi yang unik dan inovatif melalui pendidikan menjahit dan pengembangan produk. Penerima penghargaan itu termasuk nama-nama seperti Martha Pullen yang menerima pada tahun 2005 dan digambarkan sebagai seorang wanita peneladan Amsal 31. Yang tak pernah lalai untuk mengakui secara terbuka sumber kekuatan, inspirasi, dan berkatnya. The Shoeing Hall of Fame baru diadakan pada abad ke-21. Sekiranya hal itu sudah ada di Israel pada abad pertama, maka seorang wanita bernama Tabita hampir pasti menjadi salah seorang penerimanya. Karena Tabita adalah seorang percaya dan penjahit yang dengan tekun menjahit pakaian bagi para janda miskin dalam komunitasnya. Kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 juga 39. Namun setelah ia jatuh sakit dan meninggal dunia, murid-murid memanggil Petrus untuk melihat apakah Allah berkenan melakukan keajaiban melalui dirinya. Ketika Petrus tiba, para janda yang menangis menunjukkan kepadanya jubah dan pakaian yang telah Tabita buatkan bagi mereka. Pakaian-pakaian tersebut menjadi bukti bahwa Tabita banyak sekali berbuat baik kepada orang miskin di kotanya. Dengan kuasa Allah, Tabita dihidupkan kembali.
Sahabat ODB, Allah memanggil dan memperlengkapi kita untuk menggunakan keterampilan yang kita miliki untuk menjawab kebutuhan di tengah komunitas dan dunia kita. Maka marilah kita menggunakan kemampuan kita itu untuk melayani Tuhan Yesus, dan mari kita lihat bagaimana Dia akan memakai perbuatan kasih kita untuk menyatukan hati dan hidup banyak orang. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Sahabat ODB, bakat dan kemampuan apa yang dikaruniakan Allah kepada Anda? Lalu bagaimana Anda dapat memakainya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukanlah aku untuk menjawab kebutuhan sesamaku dengan cinta kasih dan belas kasihan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.